Muldaba, tim kecamatan, tim desa, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, ina ama, oku apu, tuya mamu, eri ayah, nyuta ke Muldaba, jangan atau matu yang ada di tenda sukacita pada malam hari ini. Izinkan saya mengajak kita semua menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, rukun apa namung dan napa aing namul tahu, sehingga kita hari ini bisa sampai di tempat ini. Ini kalau dari secara dinas, saya kunjungan yang pertama tahun 2019, tapi secara politik kali ini saya kunjungi. Ada beberapa perubahan jalan yang disebutkan tadi, dan juga ada beberapa perubahan lain yang terjadi. Bapak Mama sekalian yang saya hormati, semua sudah disampaikan tadi. Bapak Mama paling menunggu apa yang akan kita lakukan kalau Tuhan berkenan, dan kenapa kita harus bersama dengan paket sehati. Kalau saya lihat ini dua desa berkumpul, tunggu dari pagi sampai dengan malam, ini sudah mau jam 10. Bapak Mama sekalian, bukan hanya karena Bapak Mama terjebak hujan atau terjebak pijaban di jalan sehingga harus di sini, tapi memang niatnya dari hati. Bapak yang mewakili tokoh masyarakat tadi, niatnya memang dari hati untuk datang ketemu kami di sini, untuk mendengar secara langsung, melihat juga secara langsung, kemudian juga mendengar apa yang akan kita lakukan, dengan bagaimana kita merespon keadaan yang ada. Itu penting. Tadi Bapak omong tentang air mata dan lain-lain. Saya pikir selatan ini, dari saya 24 tahun kerja, 2011 saya mulai urus desa. Saya dulu camat di kota Wengapu atau belum Mekar, Kota dan Canberra, dari tahun 2006 sampai 2011. Jadi hampir 5 sampai 6 tahun, dan 2011 saya jadi kepala bagian Pemdes. 2019 berurus desa lagi kembali. Pergumulan selatan ini, dia persoalan pertama adalah bagaimana mendapat perhatian. Bukan soal bagaimana atau siapa yang memimpin. Itu yang berbeda, Ayuna. Itu yang berbeda. Selama ini boleh saja semua orang memimpin, tapi bagaimana dia memberikan perhatian terhadap selatan. Itu yang membedakan seseorang memimpin di zaman-zamannya. Karena di zaman Pak Christopher Pyne baru beliau menjawab. Ada juga yang cerita, ini jalan dibangun dari zaman Pak Lukas. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan kepemimpinan. Saya hanya mau berbicara dan bercerita kepada Bapak Mama sekalian, masyarakat di Ramuk dan Mahaniwa di Pinupahar sini, tentang cara seorang pemimpin dia memimpin daerah ini. Nyuta kebata papakolah ada anak umbukna, pasti kita memberikan perhatian. Apu juga, Apu Carolina, terima kasih sudah memandu kita. Apu juga waktu kesebesar anak cucunya Apu, ada yang Apu mimpikan, ada yang Apu ingatkan pada diri Apu untuk menyayangi anak cucunya. Kalau saya bangun pagi, saya kasih mandi mereka, kasih atur makan, segala macam diatur. Untuk apa? Tujuan supaya dia jadi orang. Jangan jadi tahu, supaya ning palaku na paham. Paling tidak Apu rela, dia urus sendiri, bisa mandiri. Begitupun pemimpin saat dia menjadi harapan masyarakat. Perhatian seorang pemimpin, bagaimana menjawab persoalan masyarakat, bukan lahir saja sekedar dia lahir, bukan. Kalau hari ini semua omong mahamu, ini semua kita masanya kasih turun di mimpi yang dari surga kasih turun di bumi. Kita omong itu. Tapi saya mau kasih tahu masyarakat supaya jangan kita salah pilih. Lihat pemimpin, lihat apa yang dia sudah kerjakan. Rukuramana bagaimana? Secara teori, orang mendapatkan kepercayaan itu, pemimpin mendapatkan kepercayaan kalau dia mampu semakin banyak persoalan-persoalan di masyarakat dia selesaikan, semakin meningkatlah tingkat kepercayaan masyarakat. Dan hari ini berjalan searah dengan hasil survei, berjalan searah juga dengan kedatangan kami di sini yang Bapak Mama persiapkan. Tanpa satu sen pun kami siapkan. Itu yang berbeda pertemuan sehati dan pertemuan paket lain. Kita datang dengan harapan dan ketulusan masyarakat, melihat apa yang telah dikerjakan Bapak Christopher Pyne. Juga mungkin setitik harapan ada kalau juga saya mendampinginya. Saya juga mendampingi Pak Christopher Pyne, tidak ujuk-ujuk juga. Bapak Mama sekalian, saya juga punya tanggung jawab moral terhadap karakter diri saya, terhadap kebiasaan saya bekerja selama 24 tahun. Itu juga yang saya selalu bisik dengan saya punya kakak, dengan saya punya adik yang saya sayang, ini Bu Yadar.
Beliau biar muda pengalaman politiknya luar biasa. Saya kakak setahun dan beliau kita kawan sekolah. Saya kelas 3, beliau kelas 2. Kita sudah akrab dari sekolah. Maksud saya adalah apa yang disampaikan tadi. Bapak ini bertiga berempat dengan Ayah Pendeta Yosua, mungkin berempat juga dengan tokoh ketua pemenangan tadi. Sebagai teman sekolahnya Pak Bupati, Bapak juga sebagai tim ini. Apa untungnya tim? Tidak dibayar juga, tidak dikasih fasilitas apa-apa. Hanya keuntungan tim adalah dia mendekat, gampang dia bangun komunikasi. Mudah-mudahan kita kalau jadi kita tidak lupa juga. Tim juga memperjuangkan apa? Dia memperjuangkan kepentingan umum. Sehingga ada 3 orang, 4 orang yang omong di sini. Kenapa saya cerita perbedaan seseorang dalam memimpin? Perbedaan seorang dalam memimpin itu tergantung lahir dari ada dalam hatinya bapuna. Jaka tanggal yang tahu nahamuna bukan hanya dia omong saja, bukan hanya dia berpikir saja, tapi gara apa pandoin, gara apa pelakunya. Banyak kita na gara kawahaluku kuaha tanah kawahaluku. Dia berkuasa, dia dikasih mandat, dia dikasih kesempatan. Apa yang napa pandoin? Bapak mama bayangkan kalau kita omong, nanti kita semua omong tentang apa yang dilakukan saat dikasih kesempatan. Waktu Bapak kasih uang Bapak Puyana suruh sekolah di Waingapu, dia sekolah tidak pakai uang itu. Dia akan dana sekolah, ya anak-anak dan hamba, dana pikir anak mailan. Bapak omong mulai dari situ. Kita sebagai calon pemimpin atau pemimpin, mari kita pikir nama yilan na kalembi. Untuk bisa tahu nama yilan na kalembi, takatua maya la kuata. Datang di sini untuk lihat dan rasakan. Supaya tahu, karena orang tidak punya pengalaman, dia tidak bisa tahu. Dia ketemu sama unang di Waingapu, makan di soto kambing, bercerita sama unang. Ay na anda hudita nyuma la ramuk mahaniwa tunanu dan pianya na rupa na tunanu. Dia tidak pernah datang, dia tidak pernah tahu. Yang kedua, dia punya hati bagaimana. Ama unang, saya tidak bermaksud membanding ke kepemimpinan. Semua masyarakat yang sudah PK politik, nyimbe karuduk bukan berarti saya omong ini benar, tapi panamu pahamunya. Semua pernah menjabat, semua pernah pegang tentang urusan pembangunan. Saya juga pernah jadi asisten untuk mengurus ekonomi dan pembangunan. Di situ saya belajar. Sama dengan potongan kue, misal kita omong ini uang. Sama kata rupu mano, Apu Carolina. Tapanjalaya negara yang kita simpan untuk kita kasih anak cucu kita. Kalau dalam porsi seekor ayam, setiap saat, setiap tahun, setiap pemilu, itu yang sampai Eri omong, kita hanya kasih demi kepala dengan dia uruk kapa dan wihina, in daerah tidak akan terjawab dengan persoalan. In daerah butuh perhatian, butuh kebijakan, butuh dia punya dada, butuh dia punya paha. Isinya supaya dia bisa menjawab. Bagaimana cara menjawabnya? Pasti masyarakat tanya. Saya juga tadi sudah bisik. Harus ada strategi kita dalam menjawab persoalan masyarakat. Contoh anggaran kita 1, sekian triliun, 1,2 triliun. DAK-nya berapa? Berapa yang kita sudah perjuangkan untuk dijawab di pusat tadi yang disampaikan Umbu Baikanabu. Kita sama-sama mendorong perhatian pemimpin nanti supaya dia fokus pada menjawab persoalan jalan tengah ini. Kita semua sepakat ayah di DPR omong, Umbu juga selaku ketua. Dan kita dengar, mana kita tidak dengar ketua yang menghantar kita untuk memenangkan ini. Nyuna Maria Uruna. Dia yang setengah mati jalan kita, dan dia gaji hanya untuk memperjuangkan di dalam hatinya. Selain saya memperjuangkan Sumba Timur secara khusus, saya juga memperjuangkan Tanah Kalean. Tunanu dapat perjuangan semua calon pemimpin. Yang agak berbeda aja Pak Christopher Prying dari pemimpin yang lain. Dia tidak terlalu urus di kampung, kan di sana sudah bagus, di Canberra sana. Di Pandawai sudah bagus, jarang ada otot balik. Sehingga beliau arahkan ke arah selatan yang belum terjamah secara optimal. Itu Bapak, tahun ini akan dikerjakan. Tahun depan kalau Tuhan berkenan sudah ditetapkan untuk dirancang. Coba kita berpikir ke depan, khusus untuk melayani kebutuhan selatan. Kenapa kita tidak kahikan jawaban? Kita pakai lihat, simpan 10 miliar dari APBD kita khusus untuk menjawab selatan. Kalau dalam 5 tahun, 50 miliar. Sudah bisa berapa kilometer yang kita jawab. Kenapa kita tidak buat pemikiran begitu? Kita omong tahu dengan Sumba Timur. Posisi bargaining secara politis, PAN pemenang.
Yang kedua yang paling inti menurut saya adalah bagaimana kepentingan masyarakat yang paling butuh. Kalau bilang paling butuh jalan, satu Sumba Timur tahulah di selatan sini paling butuh. Bapak mama semua sudah pergi di Wengapu. Di Wengapu Kapudang juga dayung sepeda tidak mungkin jatuh. Di sini kasih mati lampu sekali pasti tidak lama terguli. Karena fasilitas yang ada tidak seperti di daerah lain. Yang kedua juga Bapak mama sekalian, kualitas pekerjaan juga kita harus evaluasi. Bagaimana kita minta teman-teman kita tenaga teknis, itu juga yang saya bingung. Mereka orang teknis, kenapa dong tidak berpikir juga secara strategi, secara keilmuan? Kalau saya orang pemerintahan, kita berpikir secara pemerintahan bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat. Kita sudah lihat ulang-ulang kita bangun ini dengan ini. Kalau kita macam dulu jalan setengah mati, paling setengah mati itu mendaki mau masuk hutan Wangameti. Itu biar saya oto Helux juga dulu, setengah mati juga, Bapak mama sekalian. Karena memang jalannya, tanahnya juga konstruksinya. Tapi waktu dirabat, sampai sekarang sudah 2 tahun, saya kira aman. Kenapa kita tidak cari pola-pola untuk menyelesaikan? Yang berikut lagi mungkin di sini, sangat jauh akses untuk sumber daya manusia ke depan. Kita harus berpikir juga tentang pendidikan. Karena pendidikan di sini juga dia jauh sekali akses dengan di kabupaten. Sehingga harus ada guru, harus ada pengajar yang bisa betah menetap di sini. Begitu. Saya kebetulan dan Pak Christopher Pai memiliki pengalaman. Saya pengalaman juga di asisten, saya juga pengalaman di dinas. Mungkin kalau dengan pegawai ASN yang ada di Kabupaten Sumba Timur dan Bupati saya kalah untuk di sisi jabatan. Saya sudah 4 kepala dinas, saya juga sudah asisten, sudah pindah-pindah ini 24 tahun, saya 4 tahun saya jadi staf, 20 tahun saya jadi pemimpin, dan di dalam kepemimpinan itu saya belajar bagaimana memanage anggaran dengan baik. Pemimpin yang baik, semakin banyak kebutuhan masyarakatnya dijawab, semakin baiklah kebijakan seorang pemimpin. Kalau Bapak sebagai orang tua yang baik, Bapak kurangi, Bapak punya kebutuhan pribadi, egonya Bapak, hal-hal lain yang tidak penting, Bapak siapkan itu uang, kasih di mama untuk atur untuk anak-anak, itu Bapak yang baik. Sama juga dengan pemimpin. Tapi kalau Bapak kasih habis untuk kepentingan pribadi, urus kesenangannya Bapak tidak perhatikan masa depan anak-anak, tidak akan pernah itu anak-anak jadi. Sama juga dengan pemimpin, Bapak-Bapak sekalian. Jadi bukan hari ini kita orang-orang terhormat yang 6 orang kita berebut untuk cerita konsep di sana. Waktu kau jadi apa kemarin kau suka tahu bahwa kaulah calon pemimpin, kalau dipercaya masyarakat kau akan bertanggung jawab terhadap apa yang kau sudah kerja. Saya di panggung-panggung Bapak, kalau ada mantan aparat di sini atau ada para desa atau kepala desa ataupun mantan kepala desa yang pernah bekerja dengan saya kerjasama di DPMD yang lalu, saya cerita sederhana begini sama Munang dan kita tokoh masyarakat. Ama kema pani kamai tuan rumah di sini, terima kasih. Waktu pencairan ada di dana desa itu harus tanda tangan saya. Permisi 3 kali, pencairan selama 1 tahun itu harus saya tanda tangan. Selama itu saya punya kesempatan, kan hanya ketemu saya kan 1 orang atau 2 orang. Biasa kepala desa suruh bendahara, tidak kepala desa ketemu saya langsung. Di saat itu pilihan saya, bisa saya minta uang. Kan cair dana desa ini di atas 800 juta, 1 miliar lebih, paling minim 800 juta. Yang aku karai anak 1 juta, tidak hilang itu uang yang 1 miliar, tahu Bapak? Kalau saya minta 500 ribu, kali 3, kali pencairan 1,5 juta, kali 140 desa. Cukup buat saya pribadi. Tapi saya kalau ada calon sini, ada kepala desa apa, saya di panggung-panggung saya tanya kalau ada mantan kepala desa sini, saya tidak pernah minta 1 sen pun, karena di situ saya melatih, mengambil keputusan untuk saya menetapkan suatu saat kalau saya berdiri di panggung sini, saya kasih tunjuk itu bekas kerja saya, supaya orang percaya. Kan kalau saya cerita besok, belum tentu semua bisa cerita dong. Saya mau semua anggota calon yang mau maju ini dikasih tunjuk waktu dia kerja, dia seperti apanya, supaya masyarakat bisa memilih. Begitu Bapak. Karena hal kecil itu sudah hal besar, Bapak Mama sekalian. Kalau kita tidak bisa meletakkan kepentingan masyarakat, sulit kita omong. Percuma. Semua pasti manis di awalnya, tapi kasih dia kesempatan supaya tahu karakter aslinya. Saya juga sudah, kita ikut, saya 95, 96 saya lulus SMA, zamannya Bapak Lukas 95 jadi bupati. Saya pergi sekolah tahun 2000 pulang, Pak Mehang punya zaman dan lain-lain. Kita ikuti juga pemimpin-pemimpin hebat.
kita ikuti juga. Tapi dalam hati saya sekolah, saya punya pengalaman, saya kerja, saya anggap cukup baiklah untuk bisa mempersembahkan diri saya untuk Sumba Timur. Saya sudah persembahkan duluan Bapak. Saya mundur dari 13 tahun zaman masa kerja saya. Bukan saya minta pengasihan, tidak. Bukan soal itu. Saya sudah tahu mau jadi apapun ke depan, masa lalu saya, masa depan saya itu Tuhan Yesus punya urusan. Tapi saya usahakan hari ini bagaimana saya hadir di tengah masyarakat, memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa masyarakat tidak berjalan di jalan yang salah. Bapak Mama sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kalau saya omong nanti bisa ini, tidak bisa. Tidak bisa. Tapi yang pastikan kalau Tuhan berkenan. Tadi ada juga sampaikan, ada yang WA saya, ada yang bisikan saya tentang mes guru di sini. Orang tidak mungkin tidur nyaman, tinggal nyaman di sini, atau bisa mengajar dengan nyaman kalau dia tidak nyaman dia tinggal di sini. Kalau dia tidak nyaman secara lingkungan di sini. Bapak Mama sekalian. Jadi kalau suatu saat ada penempatan guru di sini, Bapak Mama selaku masyarakat juga bertanggung jawab. Jangan kita ganggu lagi sama mereka dan buat mereka tidak nyaman. Tugas pemerintah, tugas masyarakat jaga situasi kondusif. Tugas pemerintah menyiapkan fasilitas mes dan fasilitas lain, ruang belajar dan lain-lain. Itu menjadi perhatian kita ke depan Bapak Mama sekalian. Kita akan lihat lagi kondisi-kondisi yang lain. Dan saya juga tidak mau berjanji karena kita omongin semua bisa, karena kita mau maju ndak ukwa. Kalau buat saya tidak mau. Lebih baik kita omong ini yang bisa kita lakukan. Pak Christopher Praing juga, Jokowi juga, siapapun pemimpin hebat, saya rasa tidak bisa juga menyelesaikan dalam waktu 3,5 tahun. Di Sumba Timur ini semua susah. Luas wilayahnya susah, topografinya susah, uang terbatas, butuh kepemimpinan yang betul mengedepankan kepentingan banyak orang. Kalau bukan Pak Chris Praing yang lalu berpikir tentang menyelesaikan persoalan yang ada ini, bagaimana dia punya kemampuan dan keinginan itu terasa? Ya saat beliau berkunjung kepada masyarakat, waktu menjadi kepala dinas, waktu menjadi camat, beliau melihat kondisi real. Di situ baru kita terasa hati kita. Ya kan tepat awiknya kita tidak rasa. Tadi kalau bilang oto bergoyang tanpa musik, kita bergoyang dalam oto tanpa musik, mungkin orang lain tidak tahu, dia tidak tangkap. Karena dia tidak pernah rasakan itu. Dia sangka musik yang oto yang tidak ada musik betul. Padahal sebenarnya itu kiasan yang menggambarkan bahwa kondisi jalannya kita tidak stabil dan tidak sama seperti yang lain. Bapak Mama sekalian yang saya hormati, saya pada akhirnya tidak mau bicara terlalu banyak, tapi saya juga catat tadi apa yang disampaikan. Hanya memang saya tidak bawa buku, tapi saya catat semua di HP apa yang Bapak Mama sampaikan. Saya punya pikiran keputusan pemerintah ke depan tidak terletak saja kepada kepemimpinan terpilih, tapi butuh dukungan juga ayah pendeta Umbu Endar, Ering Umbu Yadar, ayah Umbu Nengi Rutung, supaya bisa mendorong keputusan itu menjadi wujud. Jangan sampai nanti pemerintah usulkan, Bapak di DPR tolak, rame-rame juga tidak fair juga. Tapi kita akan tetap jalan terus kalau Tuhan berkenan, sepanjang niat dan kepentingan kita untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Bapak Mama sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang luar biasa ini. Terakhir saya harus sampaikan ucapan terima kasih atas nama Bapak Christopher Praing dan keluarga, atas nama saya Franky Ranggamani dan keluarga, untuk semua tangan, untuk semua keringat, untuk semua doa, untuk semua jari lelah, untuk semua materi yang telah disiapkan untuk menyambut kami. Terima kasih. Kami hanya bisa mendoakan semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita semua, terutama Bapak Mama semua maupun kami. Kita diberikan kesehatan untuk terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita semua yang sudah berkorban telah meluangkan materi maupun waktu dan tenaga, biar Tuhan yang membalas. Bapak Mama sekalian, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, mata kakung adi belia, supaya saya belajar di jalan, supaya besok lusa bisa lebih baik. Kalau ada yang berkenan, mungkin dijadikan harapan dan pegangan supaya menuju nanti tanggal 27 bulan 11, karena harang lahupu, karena lunung lapino, apa yang menjadi cita-cita kita bersama demi dan untuk masyarakat. Itu yang menjadi catatan kita bersama. Terakhir, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua kita, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ina ama boku apu tuya mamu eri ayah. Saya mau sampai juga, kita ini paket ini jadi viral berkat dari Pinupahan.
Kenapa saya bilang Pino Pahar? Pino Pahar yang duluan mendengungkan itu Adelia. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk keluarga besar di Pino Pahar. Adelia itu orang tidak kenal kalau bukan di Pino Pahar. Karena di Pino Pahar sini kalau sudah musik Adelia, lapit pahamu ada lau, style baik-baik, kita joget semua. Itu Pino Pahar punya lebih di Adelia. Terima kasih banyak. Karena awal kita jalan dengan Pak Bupati tahun lalu baru kita ketemu Adelia di Wanggambewa. Jadi kalau Adelia memang betul-betul selatan punya goyangan untuk mendukung KPFR. Saya kira itu Bapak Mama sekalian. Ini nanti kita simulasi sedikit yang sudah dibagikan. Lipatan nanti kita tanggal 27 bulan 11 kita akan memilih, dan cara memilih adalah kita akan membuka kertas suara. Lipatannya seperti tadi, Bapak Mama, kita buka semua. Jangan ada yang terlipat. Kita buka satu lembar utuh seperti ini, supaya kalau ada yang terlipat takutnya Bapak Mama mau tusuk sama kita, ternyata kena juga di tempat lain, akhirnya suara tidak sah dan sangat merugikan kita semua. Suaranya Mama juga rugi, kita yang Mama mau dukung, Bapak Mama mau dukung juga rugi. Jadi kita buka, kita sudah kenal, sudah sering lihat, sudah sering dengar Adelia toh. Adelia ini khusus untuk paket sehati saja. Kalau yang lain-lain dan tidak bisa goyang Adelia, karena memang kita diberikan berkat ini Adelia. Jadi Bapak Mama sekalian, buka nomor 1, ada baju putih di situ. Saya dan Bapak Christopher Prai sebelum kita berangkat berdoa di rumah. Setelah kita masuk akan coblos, kita minta tuntunan Tuhan supaya semua kita diberkati. Kita sebenarnya mau ke Lambung juga, tapi takutnya Rinjung mengenai bau kunggu tusuk ya sehati, tapi tiga pahama. Akhirnya kita ambil kesimpulan untuk kita tetap pakai baju putih, bukan tidak menghargai budaya Sumba. Napa bawang bukan hanya sekedar pakaian. Bagaimana kita rasa tepelakunya Nahuri Humba yang ingat akan sesama kita. Bapak Mama sekalian, ini yang bisa saya sampaikan atas nama tim Sehati, atas nama kami paket KPFR dan semua keluarga besar Sehati, atas nama pembicara semua, atas nama tim kabupaten, kecamatan dan desa. Izinkan saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf untuk semua hal yang boleh terjadi, dan saya harus menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua masyarakat, teman-teman Panwaslu dan juga teman-teman tim keamanan. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Selamat malam dan salam. Kita berdiri sedikit ya, kita yel-yel boleh? Boleh. Ya. Mari sini nah, supaya biar sudah kalau berlau sedikit lewat kita datang ke sini. Maju di depan. Ya. Mari, yuk kain. Mari, abis ini kita sembahyang, nanti Om Doto lanjut dari satu lagu. Mari, mari, yang dari belakang Eri Ayam, mari. Kita dekat sini supaya kita foto sebentar bisa kenal semua. Ya, maju depan lagi. Bapak dari sana boleh, mau maju sini boleh. Yang di belakang maju saja di sini supaya dekat sini saja semua, biar kita supaya kita foto rame-rame. Maksudnya buat kenang-kenangan tuh. Baik. May wata buahnya panganah. Oke, sudah. Kita angkat tangan satu di atas boleh. Hitung. Kalau saya bilang Sehati, buahnya. KPFR, pangalannya. Coblos nomor. Baru saya bilang Ramuk Mahaniwa, menang kita bilang. Ramuk Mahaniwa, menang kita bilang begitu. Hal takayaka kekalaknya. Bisa tamu ama, tamu ina? Bisa. Mama Carolina aja semangat ya mama ya? Iya, boleh. Siap. 1, 2, 3. Sehati. Buahnya. Kurang semangat ini kok. Semangat supaya di Wengapu dong tahu kita ada kampanye di sini. Siap, tangan di atas. Sehati. Buahnya. Sehati. Buahnya. KPFR. KPFR. Coblos nomor. Nomor. Ramuk Mahaniwa. Ramuk Mahaniwa. Kayaknya.
Ya, foto bersama dengan Pak calon wakil. Turun di bawah. Ya. Turun di bawah. Oh, iya. Iya. Ya, foto dulu. Foto. 1, 2, 3. Iya. Iya, video. Saya hitung ya. Saya hitung ya, ayah. Ya, gubernur banyak di KMC legal. Oke, terima kasih. Jadi yang buah masyarakat terhubung tadi. Jadi ngarayana pepetakan anak ama calon wakil bupati nahuka teku nawa. Kata-kata kuli menjara kata-kata ngadu ahu yawa. Kaninya wala katiku da kabiala lakudu da manjati menyungga. Kata panjalo padidar ya. Kata data pemanadanya. Kata pahamang walang araw kata pambiara wala limo. Jara ambo taho palay lupa. Ahu ambo taho bangga lupa. Matagali